Mantan intelijen Saudi beberkan kemungkinan putra mahkota MBS bunuh King Abdullah. Kontroversi mengenai putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau yang kerap dikenal MBS seakan tidak pernah ada habisnya. Seorang mantan pejabat intelijen Saudi Saad Al-Jabri baru-baru ini mengungkap informasi mengejutkan ketika diwawancarai di sebuah program televisi CBS. Al-Jabri mengatakan MBS pernah membual pada 2014 bahwa ia memiliki cincin racun dari Rusia yang bisa membunuh Raja Abdullah. Ketika itu Raja Abdullah tengah berkuasa di Arab Saudi. Kemudian pada awal 2015 Raja Abdullah meninggal dunia, digantikan oleh Raja Salman yang merupakan ayah MBS. Sementara 2 tahun setelahnya MBS sendiri menjadi pewaris tahta dan penguasa de facto. Al-Jabri diketahui merupakan tangan kanan mantan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Nayef yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Nayef sendiri merupakan sepupu yang lebih tua dan saingan dari MBS. Di bawah kekuasaan Nayef, Al-Jabri menjabat sebagai penghubung utama antara dinas intelijen Saudi dan Barat, terutama setelah serangan teror September 2001 di Amerika Serikat. Mantan Wakil Direktur Central Intelligence Agency Michael Morell mengatakan Al-Jabri menyelamatkan banyak nyawa orang Saudi dan Amerika dalam peran intelijennya sebelumnya. Tetapi ketika MBS mendapatkan kekuasaan, Al-Jabri pergi ke Kanada tempat ia mengasingkan diri. Pada 2020, Al-Jabri mengajukan gugatan federal di Washington menuduh MBS mengarahkan operasi di Amerika Serikat untuk melacaknya dan mengirim tim untuk membunuhnya. Itu terjadi beberapa pekan setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Al-Jabri menyebut MBS ingin membunuhnya karena takut dengan informasi yang ia miliki. Saya pikir akan terbunuh satu hari nanti karena orang ini tidak akan beristirahat sampai dia melihat saya mati, ujarnya kepada CBS. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Saudi menyebut Al-Jabri merupakan mantan pejabat pemerintah yang didiskreditkan dengan sejarah panjang mengarang dan menciptakan gangguan untuk menyembunyikan kejahatan keuangan yang diduga dilakukannya. King Salman perintahkan Arab Saudi bantu pasokan medis untuk Malaysia. Indonesia gimana? Raja Arab Saudi Salman Abdul Aziz Al Saud memerintahkan Badan Amal Arab Saudi King Salman Center for Relief and Humanitarian Action untuk segera memberi bantuan pasokan medis ke Malaysia yang kini sedang mengatasi pandemi COVID-19. Dikutip dari The Saudi Gazette, perintah Raja Salman itu datang sebagai tanggapan atas permintaan yang dibuat Menteri Luar Negeri Malaysia Hishamuddin Hussein selama pembicaraannya dengan putra mahkota Mohammed bin Salman. Dalam sebuah pernyataan, Supervisor Jenderal Kas Relief Abdullah Al-Rabea yang juga penasihat di Royal Court mengatakan bahwa arahan Raja Salman menunjukkan kedalaman hubungan yang kuat antara kedua negara. Menurut Al-Rabea, bantuan medis itu terdiri dari 1 juta dosis vaksin virus corona. Kami akan berkoordinasi dengan kantor Menteri Luar Negeri Malaysia untuk mendapatkan kontrak dengan salah satu pembuat vaksin internasional yang disetujui untuk memasok jumlah yang dibutuhkan langsung ke Malaysia, kata Al-Rabea. Sementara itu Menlu Malaysia Hishamuddin Hussein menjelaskan asal mula bantuan Arab Saudi untuk Malaysia itu. Ini adalah hasil panggilan telepon saya dengan putra mahkota Muhammad bin Salman dan Malaysia sangat berterima kasih atas keinginan HM Raja Salman untuk membantu kami, katanya. Akan bekerja sama dengan putra mahkota dan Wisma Putra akan mengerjakan rincian bantuan dari Arab Saudi, cuit Menteri Senior Klaster Keamanan. Dalam posting berikutnya di halaman Facebooknya, Hishamuddin mengatakan dia memandangnya sebagai kehormatan besar dan melambangkan ketulusan pemerintah Arab Saudi dalam menjalin persahabatan dengan Malaysia. Ia mengatakan baru saja menghubungi putra mahkota Arab Saudi yang mulia Muhammad bin Salman. Putra mahkota telah memberitahu
saya bahwa Raja Arab Saudi yang juga penjaga dua masjid suci yang mulia Raja Salman sendiri telah memerintahkan agar pusat bantuan dari aksi kemanusiaan Raja Salman segera menyalurkan sumbangan peralatan medis dan segala kebutuhan untuk membantu Malaysia mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Ia mengatakan atas nama pemerintah Malaysia menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Yang Mulia Raja Salman, putra mahkota Muhammad bin Salman dan pemerintah Arab Saudi atas kebaikan dan perhatian mereka yang mendalam. Insya Allah saya akan terus bekerja sama dengan putra mahkota untuk merinci bentuk kebutuhan terbaru yang dibutuhkan negara serta memastikan bahwa perintah kerajaan Yang Mulia Raja Salman berjalan lancar, tulis Hisamuddin. Ketika itu Raja Abdullah tengah berkuasa di Arab Saudi. Kemudian pada awal 2015 Raja Abdullah meninggal dunia, digantikan oleh Raja Salman yang merupakan ayah MBS. Sementara 2 tahun setelahnya MBS sendiri menjadi pewaris tahta dan penguasa de facto. Al-Jabri diketahui merupakan tangan kanan mantan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Nayef yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Nayef sendiri merupakan sepupu yang lebih tua dan saingan dari MBS. Di bawah kekuasaan Nayef, Al-Jabri menjabat sebagai penghubung utama antara dinas intelijen Saudi dan Barat, terutama setelah serangan teror September 2001 di Amerika Serikat. Mantan Wakil Direktur Central Intelligence Agency Michael Morrell mengatakan Al-Jabri menyelamatkan banyak nyawa orang Saudi dan Amerika dalam peran intelijennya sebelumnya. Tetapi ketika MBS mendapatkan kekuasaan, Al-Jabri pergi ke Kanada tempat ia mengasingkan diri. Pada 2020, Al-Jabri mengajukan gugatan federal di Washington menuduh MBS mengarahkan operasi di Amerika Serikat untuk melacaknya dan mengirim tim untuk membunuhnya. Itu terjadi beberapa pekan setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Al-Jabri menyebut MBS ingin membunuhnya karena takut dengan informasi yang ia miliki. Saya pikir akan terbunuh satu hari nanti karena orang ini tidak akan beristirahat sampai dia melihat saya mati, ujarnya kepada CBS. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Saudi menyebut Al-Jabri merupakan mantan pejabat pemerintah yang didiskreditkan dengan sejarah panjang mengarang dan menciptakan gangguan untuk menyembunyikan kejahatan keuangan yang diduga dilakukannya.